Jumpa lagi bersama dengan saya Irma Dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Tapi sekarang bahagia gitu ya. Bahagia lah, butuhnya merdeka bahagianya. Iya. Karena sekarang lagi kita take-nya pada saat malam menjelang kemerdekaan. Yeay. Indonesia yang ke-76. Indonesia. Wih, sadis. Apa sih? Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh lah. Itu banyak ya bermunculan foto-foto terkait dengan kemerdekaan. Betul. Semoga bisa diisi juga dengan hal-hal yang berguna. Nah, kita mau bicara dengan tokoh-tokoh masyarakat juga nih Usi. Iya. Pemimpin-pemimpin. Mereka juga ya pahlawan juga di bidangnya. Pahlawan di bidangnya. Pendeta-pendeta yang luar biasa yang Iya. berperan dalam tugas tanggung jawab bukan hanya di gereja tapi juga di masyarakat Usi. Betul, Berat ya. Pokoknya mereka pakar lah di bidangnya ya. Banget. Dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Adalah mereka. Mereka nyata hadir, tidak sekadar tampil. Sadis. Bingung sudah mereka. Bebannya buat yang ngomong-ngobrol nih. Nggak apa-apa lah ya teman-teman. Ya. Beneran, ini beneran tapi ya. Beneran. Mungkin kami tertawa tapi sebenarnya kami sedang tidak berbohong pada publik karena itu betul. memang sungguh-sungguh jadi bagian dari jejak pelayanan yang perlu disumbangkan kepada gereja. Betul. Terlalu banyak bumbu nih Usi, kita kenalin aja langsung ya. Siapa aja Usi? Oke deh. Ya teman-teman malam hari inilah. Ya malam, pagi, siang, sore, kapanpun kalian dengarkan dan nonton. Ya, kita kehadiran bintang tamu yang luar biasa. Kita mulai dari yang paling di ujung sana di pulau sana ya. Ada Pendeta Boido, ini yang kesekian kalinya ya. Asik. Halo Pendeta Ya. Boido. Halo, assalamualaikum dan Asik. salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Lagi sibuk apa nih Pendeta Boido? Lagi sibuk apa ya? Itu pertanyaan bukan sih sebenarnya. Itu pertanyaan Lagi- menjebak sebenarnya. Lagi Lagi sibuk sibuk banget apa? ya sampai bingung. Lagi Gimana sibuk ya? banget ya. Iya. Aduh. Ya lagi sibuk ya pelayanan meskipun di masa PPKM, sibuk untuk ngurusin rencana pertanian di pulau, Wuh, sibuk kan betul. ngemandiin anak, Oh. macam-macam lah. Pokoknya sibuk lah. Dari hal-hal rohani duniawi semua menjadi satu lah di ujung Indonesia mana ini tiap Iya. hari ini. Ya, Kak Pendeta Boido Irma, melayani di mana? Ya, Apa? sebelum melayani di mana, jadi Ah. ini ya, nggak bagus nih kita nih. Tabrakan, tapi nggak apa-apa lah. Sekalian tanyain sih, sekalian dia siapin pantun. Biasanya dari Oh, iya. daerahnya itu tuh Iya, nanti buat closing statementnya mungkin ya, Oh, bisa iya, ya, iya. siapin ya, pantun ya Pendeta Boido ya. Kak Irma Wah, bingung. kalau disuruh gini yang jadi Amsal bukan pantun. Ya udah, di mana tugasnya kalau gitu? Iya. Ya, tugasnya di GPIB Jemaat Immanuel Batam, pos pelayanan kesaksiannya di Pulau Lingka. 1 jam lah dari pusat kota Batam gitu. Dekat lah. Dekat dari Batamnya Mas. Iya, dekat dari Batamnya, dekat laut juga. By the way, Pendeta Boido juga dekat di hati teman-teman sih, banyak yang Oh iya. request soalnya Pendeta yang ganteng katanya gitu. Pas lihat gitu. cincinnya pas dia ngomong ya nggak jadi, langsung mundur. Mundur Gak bilang teratur. sih, harusnya di briefing di awal biar lepasin. Oke, makasih Pendeta Boido. Makasih Ya, Pendeta Boido. terima kasih. Berikutnya ada manggilnya pendeta juga atau abang kakak gitu ya. Iya, Mana-mana aja ya. mana-mana lah sih. Ada Pendeta Anton, halo. Halo teman-teman, selamat jumpa. Ya, halo. mantap. Ini Indonesia sekali ya. Yo, ay. Ya dong, ini kan mau kemerdekaan, jadi harus pakai background Indonesia. Asik. Mantap. Apa nih kesibukannya sekarang Pendeta Banyak Anton dan, ini banyak. Kita siap dengerin ya. dan di mana pelayanan sekarang? Ya, oke teman-teman, saya melayani di wilayah Mupel, Jawa Timur, tepatnya di Jemaat GPIB Air Hidup Kamal, Madura. Madura. Ya, nggak jauh lah dari Surabaya, cuma nyebrang Suramadu, ya nggak sampai sejam sudah nyampe. Kalau ditanya kesibukan apa ya? Banyak. Banyak juga, lumayan lah.
kebetulan sekarang karena jadi koordinator acara dan ibadah di PS. Sadis. Itu kesibukan emang saking sibuknya ya. Ya, itu yang lagi sibuk banget gitu. Betul. Ya. Ya. Apalagi dilakukan secara daring ya, jadi ekstra. Jadi kami ngurusi sosialisasi kemarin, jadi sekaligus uji coba. Jadi untuk persiapan persidangan karena Jawa Timur jadi tuan rumah nih. Jadi mau tidak mau harus disiapkan. Iya, sukses ya Pendeta Anton bersama dengan tim panitia pelaksana. Baru satu itu Usi kesibukannya tapi masih banyak ada yang lagi lain nih. ya. Nah, nanti kita korek lah ya di percakapan ya. Tapi boleh lah dikasih tahu kedudukan dalam masyarakat ini. Oh iya. Boleh. Kalau di jemaat sibuknya ngurusin ikan lele karena punya kolam lele untuk PIG-nya jemaat. Mantap. Jadi untuk salah satulah untuk cari dana begitu ya. Kemudian juga baru selesai renovasi juga. Ya, itu di jemaat kesibukannya sambil pelayanan juga tentunya. Di Bangkalan sendiri saya jadi ketua BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja. Sibuk betul berarti nih. Terus anggota FKUB di Kabupaten Bangkalan. Kemudian gitu ya. lagi ya. Jadi PGIW. MPH PGIW Jawa Timur. Wow. Terus Luar biasa. Selesai kemarin seksi terakhir untuk rumah belajar untuk Indonesiaku. Jadi kerjasama dengan empat rekan-rekan dari gereja-gereja Katolik, kemudian GKJW dan GKI, GPIB juga. Kita bikin rumah belajar untuk para pemuda. Jadi untuk ya membekali mereka lah, itu keinginannya gitu ya. Jadi baru selesai Sabtu lalu sesi terakhir begitu. Ini rencananya mudah-mudahan bisa sesi selanjutnya, batch selanjutnya. Tambah lagi, apalagi ya. Memang sudah layak jadi ketua 2 ini ya untuk persidangan selanjutnya ini. Ini apa ya? Langsung aja ya to the point ya. Ini karena senang menyibukkan diri, karena ini mungkin buat awal juga. Saya punya teori begini. Kalau terlalu banyak energinya di dalam gereja, malah jadi banyak sering konflik dalam gereja gitu. Energinya harus dikeluarin keluar gereja juga supaya nggak banyak energi ada dalam gereja semua. Betul. Makanya juga di teman-teman lintas iman juga di Rumah Bineka di Surabaya juga ada di situ. Ya itulah, sementara seperti itu dulu. Itu sementaranya begitu ya. Udah panjang nih. Ini baru perkenalan ini. Oke. Aduh, makasih Pendeta Anton. Lanjut kita ke Pendeta Henry. Pendeta Henry kayak udah kecapean. Merdeka. Pendeta Henry, cerita dong ke teman-teman sekarang pelayanan di mana dan kesibukannya seperti apa yang dijalani saat ini. Iya, terima kasih. Selamat malam. Saya masih ada di Palangkaraya sudah 3 tahun ini di GPIB Ebenezer Palangkaraya. Sudah 3 tahun ini. 3 tahun ini. Tolong ya, bagi yang berkepentingan dan mendengar Kita harus sering ngomong gitu. Oh iya. 3 tahun 1 bulan, 3 tahun 2 bulan gitu. Posting. Itu. Supaya di notice ya. Iya. Aduh. Udah 3 tahun ya Kak Henry ya? Iya, betul 3 tahun. Ya, gitulah. Kerjaannya ya gitu, kalau di jemaat hanya khotbah sana sini. Sekarang lagi sibuk itu aja, sibuk lebih kepada concern pada masalah COVID di tengah-tengah masyarakat. Kebetulan gereja jadi jadi tempat isoman. Wah keren itu. Jadi tempat isoman. Apa guest house? Ada guest house ya di gereja ya? Ada guest house, ada ruang serbaguna yang kita kasih. Kemudian kita, tapi hanya buat yang ringan ya, bukan yang buat. Iya. Buat yang ringan supaya memutus penularan klaster keluarga. Gitu. Jadi ketika ada dinyatakan positif, langsung kita selamatkan supaya tidak ada klaster keluarga. Itu aja sih sebenarnya, kuasanya itu aja untuk dekat-dekat ini. Ya, tapi itu mulia sekali kan. Banget.
Kayak Henry bilang Ya. itu aja merendah di atas Iya. bukit nih. Sebenarnya kan nggak banyak, nggak Iya. cuma 60 kakak. Tapi jadi berarti ya, berarti. Iya. Berapa? 60 kakak aja jumlah. Itu banyak ya nggak Anton? Banyak itu. Banyak Nanti Kak kita bahas. Henry. Banyak Kak Ya Henry. begitulah. Dibandingin Begitulah. aku. Oke. Thank you ya, Pendeta Siap. Henry. Ya. Berikutnya ada Pendeta David. Halo, selamat malam teman-teman semua. Mantap. Bengkalu. Ush. Iya, luar biasa kalau yang begini-begini. Salam dari Gua nggak Madiun. ngerti. Selamat malam. Pendeta David, cerita dong buat teman-teman sekarang pelayanan di mana, terus kesibukannya apa? Iya, saya mulai sejak bulan Mei, 29 Mei itu melayani di GPB Jemaat Gamaliel Madiun di Jawa Timur, sebuah kota perlintasan dengan wilayah pelayanan itu 1 karansidenan. Madiun, Kabupaten Madiun, Caruban, Magetan, Ngawi. Oh, banyak ya. Jadi itu wilayah pelayanan sampai di Luas. perbatasan Ponorogo. Aktivitas saya setiap hari itu selalu diawali dengan, ya selain dengan berdoa, ngopi, jangan lupa. Kemudian nyiram bunga sekarang saya, lagi rajin tanam bunga. So sweet. Nah, jadi bunga krokot, sederhana saja sih gitu. Jadi bunga apa? Ya, maunya sih bunga bank gitu ya. Supaya berwarna-warni sedikit lah gitu. Wah, hidup ini begitu kan. Jangan berwarna-warni dengan masalah aja, tapi warna-warni dengan bunga kan ya indah gitu. Jadi tiap pagi sore nyiram gitu. Sudah itu aja kesibukannya. Yang nanti ya selain itu jadwal pelayanan yang memang harus dilakukan begitu ya. Ada jam doa bersama kami di sini per keluarga karena pandemi belum bisa kunjungan. Itu karena kemarin kan sempat tidak ada aktivitas di gereja begitu ya. Jadi kami harus menghubungi jemaat satu-satu untuk berdoa bersama begitu ya. Sambil perkenalan lah dengan jemaat gitu. Jumlah jemaatnya 154 kakak lebih kurang. Gitu, dan pada umumnya sudah sepuh. Sudah sepuh. Jadi ya belajar menjadi orang sepuh gitu. Jangan sepuh sebelum waktunya. Iya, tepat banget. Tapi Kak Irma, Kak David ini salah satu yang paling rajin waktu dikontrakan dulu. Salah satu ya, yang lain juga rajin. Iya, salah Kalau dua. bersih-bersih rajin. Teman-teman mungkin nggak percaya kami pernah satu kontrakan. Iya, iya. Pendeta-pendeta luar biasa ini lulusan UIN Sunan Kalijaga juga. Ya, Si MA betul. sudah mereka ini Master Luar of biasa Art. ya. Luar biasa. Jadi Luar aku biasa, yang makanya merasa kita bisa tersanjung. dan kita bisa gali nih soal Gali sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Bicara soal latar belakang kakak-kakak pendeta dan juga adik pendeta, nggak usah kakak lah ya, teman-teman lah ya. Iyalah. Kan satu angkatan katanya, Bet. Iya benar. Kalau junior nanti. Iya, mereka ini bukan mereka, iya maksudnya yang lulusan UIN ini selalu diberi pengharapan yang terlalu tinggi begitu, ekspektasinya luar biasa. Nah, kita mau bahas hal-hal itu dalam mengisi kemerdekaan ya, terkait dengan sebenarnya hal-hal sederhana. Kadang-kadang kita mau berelasi, membangun jejaring tadi yang dikatakan ya, entah dalam tugas pelayanan, terhadap sesama manusia, juga sesama ciptaan lainnya ya. Ini bicara, nanti ada juga ahli ekologi di sini nih Usi ya. Kita akan bahas itu. Tapi pertanyaan besar sekarang itu kan, apakah harus sama untuk jadi sesama kan gitu. Kadang-kadang kita terjebak pada kita harus satu bangsa dulu, baru saling mencintai, satu suku dulu. Lalu kalau sudah satu agama, masalah berikutnya adalah satu gereja enggak gitu, satu sinode enggak, dan masalah-masalah lainnya gitu. Nah, Usi mungkin kita bisa gali-gali tuh terkait dengan situasi yang ada di tengah-tengah bangsa ini, perbedaan dan lain sebagainya, termasuk kemerdekaan. Betul. Kalau gitu kita mulai dari kemerdekaan dulu lah ya, karena masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang HUT-nya ke-76 ya, 76 tahun, luar biasa juga Sudah ya. sepuh. Sudah sepuh.
Masuk Pak Eko. Kata kunci. Nah, Sampai KLU. Setua ngana Ya, sayang. jadi bicara soal merdeka nih, pertanyaannya nih teman-teman, yang pertama, bagaimana sih kemerdekaan yang teman-teman pahami itu ya, bisa jadi memerdekakan sesama. Jadi pertama mulai apa yang teman-teman pahami tentang merdeka gitu ya, dan dengan pemahaman itu bagaimana caranya supaya bisa memerdekakan sesama juga. Nggak usah lihat kamus, nggak usah lihat ini ya. Udah cukup di UI kemarin sudah. Google Scholar. Google Scholar. ini jawabannya serius apa enggak ini? Serius, tapi kalau bisa disederhanakan gitu ya, biar teman-teman Bisa nggak mabok. jawabannya misterius. Baru pertanyaan pertama loh. Baru Soalnya ada kaum sufi juga di sini, jadi Iya, susah. Iya. Zotero Mas Adang, Zotero. Ya Tuhan. Ya, udah paham ya pertanyaannya ya. Ya, yang pakai bendera dulu lah. Iya betul. Cocok nih. Iya, silakan. Indonesia. Apa namanya Udah ini tonton. Ya. kayak persiapan khotbah besok ini. Iya. Sekalian Kak, sekalian. Aduh, bagaimana? Memahami kemerdekaan, khususnya bicara karena ini menyangkut dengan kemerdekaannya bangsa kita tercinta. Saya memahaminya bahwa merdeka yang kita dapatkan di sini sekarang begitu ya, 76 tahun sudah, ini adalah sebuah hasil dari upaya banyak orang. Tentunya melibatkan begitu banyak orang dari berbagai latar belakang, berbagai perbedaan. Artinya bahwa dari awal kita juga memahami bahwa meskipun kita berbeda, kita juga bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Hanya ya artinya kalau dengan pemahaman itu ya nggak bisa menafikan juga peran orang lain, peran dan juga perbedaan-perbedaan yang kita punya sekarang. Jadi artinya bahwa nggak bisa mengklaim saya yang paling berjasa dengan kemerdekaan, saya yang paling punya peran yang lebih besar daripada yang lain, kan nggak seperti itu. Nah, kemudian kita juga sampai sekarang juga harus tetap memahami itu, bahwa kita bisa ada sebagai bangsa, sebagai negara yang merdeka juga karena kita bareng-bareng nih. Jadi artinya bahwa memerlukan juga orang lain di sekitar kita. Kita nggak, ya ini kalau teori sosial juga kan bilang nggak bisa hidup sendiri begitu. Artinya kalau kita bicara soal kemerdekaan kemudian dihubungkan dengan sesama, dengan orang lain, ya tentunya ya kita pasti harus tetap merasa bahwa meskipun kita merdeka, kita tidak bisa menafikan peran orang lain di sekitar kita yang juga ada dalam bagian kemerdekaan itu. Terus banget kayaknya. Ya, itu sih kalau saya ya, boleh. Ya, kalau contoh konkretnya ada nggak tuh yang udah Kak Anton bikin dalam rangka memerdekakan sesama? Asik. Dalam pemahaman yang tadi itu. Ya, artinya dalam pemahaman saya akhirnya membuat saya juga membutuhkan relasi sebanyak-banyaknya dengan berbagai orang dengan latar belakang. Ya. Hingga kemudian ya saya bersyukur juga dapat kesempatan juga punya teman-teman yang bergerak di lintas iman, gerakan okumenis juga yang berbeda tentunya. Dan kadang-kadang memang ya ini juga sering juga ya, kadang-kadang memang nggak mudah untuk juga ada dalam situasi itu. Karena tentu saja dengan perbedaan juga kan pasti beda-beda pemahaman, beda apapun. Tetapi ya bagaimana kita juga bersama-sama di situ belajar memahami yang lain, juga belajar menghormati yang lain, sehingga nggak merasa oh saya yang lebih hebat daripada yang lain. Seperti itu. Nice. Makasih Kak Anton. Pendeta Henry? Udah nyari di Google. Dia habis searching deh. Terusan nih, nyari-nyari nih. Paling bisa deh. Makanya karena serius aku pilih nomor 2 aja dia. Tentang apa arti merdeka ya? Apa arti merdeka? Ini pertanyaan yang sulit karena ada dua hal yang kalau bicara merdeka mudah dikatakan, tapi sebenarnya kita sendiri pun juga kerap
ada dalam situasi yang tidak merdeka. Karena buat saya sih sebenarnya sederhana aja. Kalau merdeka itu berarti menghidupi kebenaran dan berani menyampaikan kebenaran, kemudian juga membela kebenaran dan lain-lain. Nah, pada prinsip itu kita bisa melakukannya pada satu sisi, tapi satu sisi yang lain mungkin kita belum bisa melakukannya. Nah, ini yang saya pahami, bahwa kemerdekaan itu bicara tentang saya menghidupi kebenaran, dan kebenaran saya juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kayaknya giliran gue nih yang mau nyari Google. Iya, gitu. Soalnya ini kan bicara ya konteks kita sekarang konteks yang memang berat sekarang di masa pandemi ini. Masa pandemi ini sekarang kita sudah pada pertanyaan siapa yang benar yang mau kita pegang. Ya, betul. Ketika kita dapat informasi-informasi dari berbagai pihak tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita berbuat, ujung-ujungnya ternyata semua kebenaran yang disampaikan justru membuat kita tidak merdeka. Kita akhirnya menjadi orang lain untuk melakukan. Jawabannya cuma satu ternyata. Saya harus menemukan kebenaran saya dan saya harus berjuang melakukan itu. Saya pikir itu kemerdekaan. Dalam ya, teman-teman silakan cerna sendiri itu, ya. Ya gitu. Jadi itu hanya bisa diperoleh dari ya, hasil pada refleksi. akhirnya memang kemerdekaan. Nah, relasinya juga pada akhirnya kemerdekaan itu plural, beragam. Orang kita akan kalau kata kemerdekaan itu sudah betul. Untung berjumpa dengan teman-teman yang berbeda agama, berbeda gereja. Pada akhirnya kemerdekaan juga menuntut kita untuk menerima kebenaran yang diperjuangkan oleh sesama kita dan saling respect untuk itu. Gitu dia. Mantap. Kayaknya gue susah lagi untuk ya, serius ya. Aku susah untuk tidak serius ya. Pas kakak serius signalnya agak terganggu Kak jadinya. Ya tahu kayaknya. Aduh, berarti makanya tadi agak putus sedikit. Berdosa ini berdosa ini kayaknya. Enggak. Coba kakak matiin video dulu, baru nyalain lagi boleh. Oh iya. Tadi sudah jelas tadi ya? Sudah jelas. Sudah ditangkap saudara moderator. Nah, artinya ketika bicara kemerdekaan, ya buat saya merdeka itu menghidupi kebenaran kita, tapi juga respect terhadap kebenaran yang diperjuangkan oleh sama kita. Saya pikir itu kemerdekaan. Kalau bicara pribadi dan relasi dengan orang lain. Nah, itu seperti yang Pendeta Anton bilang tadi, justru Pendeta Anton bersyukur dengan itu, dan kita juga yang bertemu dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda apapun. Kita belajar menjadi lebih respect, karena merdeka itu ternyata juga harus respect terhadap kebenaran yang diperjuangkan oleh orang atau sesama kita. Begitu. Wah, keren. Keren, boleh dibuka sudah videonya biar kelihatan. Iya. Nah, refleksi kamar pojok itu. Yang mendalam ya. Bukan hanya memperjuangkan kebenaran sendiri, tapi respect juga. Nggak sampai situ ya, tapi respect juga pada kebenaran menurut pandangan orang lain gitu. Kayaknya khotbah kemarin nih. Iya. Nah, sekarang kalau kita nih ingat aja khotbah apa kita kemarin. Iya. Makanya gampang aja sebenarnya kan di sini. Ingat aja. Lalu kemerdekaan itu anugerah Allah loh. Iya. Di mana Kristus menjadi. Oke. Aduh, baik. Sekarang kalau Pendeta David bagaimana? Iya. Setiap kali menjelang 17 Agustus itu saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Romo Mangun. Gitu ya, dalam salah satu tulisannya dia seperti sebuah keprihatinan gitu ya, bahwa orang seringkali bicara sekali merdeka tetap merdeka. Ya. Tapi dia mau katakan bahwa yang betul itu adalah sekali merdeka dan terus merdeka. Gitu. Nah, kemudian saya coba untuk memahami bahwa merdeka itu sebenarnya ketika kita menjadi diri sendiri. Dan ketika kita membuat orang atau memberikan kesempatan kepada orang untuk menjadi diri sendiri. Artinya bahwa ketika saya menjadi diri sendiri,
orang lain menjadi diri sendiri, ada penerimaan di dalamnya. Jadi bisa saling menerima satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, saya punya kebebasan untuk melakukan itu. Tapi saya bertanggung jawab atas kebebasan itu. Dan saya membiarkan orang untuk melakukan kebenaran atau kebaikan atau tindakan menurut dirinya mereka masing-masing. Gitu. Jadi menurut saya kemerdekaan itu adalah ketika kita bisa menjadi diri sendiri dan membiarkan orang menjadi diri sendiri, dan di dalamnya kita menerima orang lain yang menjadi diri sendiri itu sebagaimana kita menjadi diri kita sendiri. Nah, bingung kan? Gitu. Emboh ngomong apa? Hashtag ya. Gitu. Tapi memang itu penting ya, cuman sulit banget itu menerima orang lain jadi diri sendiri itu susah. Pengen orang lain terima kita jadi diri kita, tapi sulit sekali kita terima orang lain jadi dirinya. Gitu. Karena kan nggak harus sama. Gitu. Nggak harus sama. Untuk jadi sesama. Ya, toh? Dan kadang juga orang belum tentu bisa selesai dengan dirinya. Nah, belum tentu juga dia bisa menerima dirinya begitu ya. Jadi topengnya banyak gitu ya. ya, Wow. buka dulu topeng. Oke deh. Gitu. Ini baru satu pertanyaan aja udah kaya kita ini ya. Iya, sekarang yang dari jauh di sana. Kayaknya yang lain lagi dia sebut. Iya. Selanjutnya silakan Pendeta Boido. Ya, merdeka buat saya. Merdeka buat aku itu pengalaman eksistensial ya, pengalaman diri sendiri yang pernah mengalami situasi ketertindasan. Jadi kalau aku mau merumuskan tentang definisi merdeka buat aku itu berangkat dari situasi ketertindasan yang pernah aku alami. Ini situasinya akibat perbuatan orang lain. Ini konteksnya keluarga nih, keluarga besar. Nah ini sebagai bagian dari sharing ya. Terima kasih untuk disclaimer-nya ya Boido ya. Nanti orang pikirnya yang lain soalnya. Enggak. Pengalaman itu membentuk sekali ya. Jadi ada situasi ketertindasan di tengah-tengah keluarga besar yang membuat diri menjadi sangat tertekan. Situasi keterbatasan secara ekonomi, situasi ketidakmandirian keluarga untuk fasilitas dasar pun itu sangat sulit begitu. Akibatnya perjalanan jadi tertekan sekali. Sulit menjadi diri sendiri karena kita inferior di situ. Kita nggak bisa bersuara di situ. Lu siapa? Lu kan orang lain gitu kan. Jadi kita inferior banget gitu. Sulit menjadi diri sendiri, sulit meraih mimpi begitu. Dan syukurnya saya ngelihat orang tua, papa mama yang berjuang untuk merdeka, berjuang untuk bagaimana kita nggak boleh kayak gini terus gitu ya. Tapi memang situasi kami sulit gitu. Kami bukan orang berpendidikan tinggi, kami cuma lulusan SMA, STM gitu. Tapi mereka menghidupi filosofi anak kokido hamoraon diau, bahasa Batak. Artinya kekayaan hidupku adalah anakku. Jadi mereka berjuang supaya anaknya bisa merdeka, nggak sama kayak mereka, kurang lebih begitu. Dan sedihnya saya pada masa-masa itu ya, mungkin waktu itu belum terlalu sedih sih, tapi merefleksi ke belakang ya. Ketika masa-masa tertekan itu memang saya nggak ngerasain peran gereja gitu. Jadi berjuang itu perjuangan keluarga sendiri. Nah, dari situlah kemudian saya merasa bahwa wah ketika mulai kuliah lalu kemudian bisa belajar banyak hal, terus kemudian melakukan pelayanan dan seterusnya. Di situ saya baru ngerti apa itu merdeka. Ketika udah mulai berdaya, udah bisa lebih mandiri, dan kemudian bisa ngelihat bahwa ada banyak orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau kita terlibat dalam pelayanan di gereja ya, ada begitu banyak orang yang tertindas sebenarnya dalam kehidupan harian rumah tangganya. Apalagi saya di Pulau Lingka yang secara harafiah ketertindasannya justru ada di tengah-tengah kehidupan sosial ekonomi mereka. Jadi kemerdekaan itu yaitu pengalaman orang yang tertindas dan kemudian merasakan dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, kesulitan untuk memenuhi hak dasarnya. Dan merdeka itu adalah tentang bagaimana dia bisa melakukan itu, memperoleh haknya, memperoleh jati dirinya, dan bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan itu. Nah itu yang saya pikir apa sih merdeka buat saya, yaitu gimana orang lain supaya orang lain bisa happy, bisa enjoy, gimana orang lain bisa berdaya, dia mandiri, nggak tergantung pada orang lain, gimana orang lain itu supaya dia itu juga bisa
ya memiliki harkat dan martabatnya, terpandang lah gitu ya, jangan inferior terus begitu. Kurang lebih seperti itu. Ini mulia-mulia sekali nih Usi. Iya. Mulia. Mulia. Soalnya KJ berapa tuh, kilo jemaat berapa tuh? PKJ PKJ tuh, PKJ. Oh, udah PKJ ya, berubah ya? PKJ 1. Kalau mau yang Dua. KJ PKJ berapa? 2 ya. Tapi memang itu ya, Kajian kadang-kadang nomor 2. ya. Baru nyampe. Oh, udah pindah ke PKJ sekarang, bukan KJ ya? Sudah. Jadi sebenarnya kadang-kadang gitu ya, Boy dan kita semua ya, Usi Irma juga. Oh, kita pernah ngerasakan ketertindasan, tapi ketika merdeka, kita punya kuasa itu, akhirnya relasinya relasi yang menindas. Gitu. Kita balas dendam tanda petik tanpa kita sadari. Itu bahaya. Tapi yang tadi jadi refleksi, Pak Pendeta Boydo ini luar biasa ya. Agak mundur 1 langkah memang, tapi maju 2 langkah kayak mundur selangkah, maju 2 langkah. Itu kayak bahan SBU juga ya. Oh gitu ya. Yang lompat itu. Aku nggak baca. Kok jadi kebuka ya? Lanjut. Makasih ya, ini jawaban-jawaban yang luar biasa yang datang dari pribadi-pribadi yang pastinya sudah memahami arti kemerdekaan itu, sehingga kemudian dalam berangkat dari ketertindasan yang pernah dialami, lalu kemudian bagaimana memahami kemerdekaan dan pada akhirnya bisa berguna bagi sesama. Nah, kita bahas sedikit terkait dengan profesi dulu nih, Usi Irma. Kan kita sekarang pendeta ya, dan karena itu memandang apakah gereja kita juga sudah memerdekakan sesama.